Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin hifdzal mursalin haman malaikatil muqarrabin. Allahumma awinna bil alim wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al-ilma ladunni wal mashraba safin haniyya wa hab ya ghani. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin dahran dahini subhanak. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من وقليل الأم كلها بيديك وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم. افتح لنا فتى قريبا وبينا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم شيخ الإمام العلامة الشيخ العالم السيد أحمد المرزوقي المالكي في تأليف عقيدة العوام، والشيخ محمد نووي بن الجابي شارح لعقيدة العوام سنه نور الظلام شرح منظومة عقيدة العوام إلى أن قال رضي الله تعالى عنهما ونفعنا بهما نبي علومهما في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. عن 9 نسوة وفاة المصطفى خجرنا فاخترنا النبي المقتفى إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dan tidak meragukan semua yang telah kita miliki apapun ia bentuknya adalah nikmat Allah, karunia Allah, pemberian Allah semata terhadap setiap kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan akan hal itu kepada kita dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidaklah apa yang kalian dapatkan dari nikmat apapun ia datangnya kecuali nikmat itu dari Tuhanmu Allah yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita, dalam setiap detik nafas kita banyak nikmat, miliaran nikmat yang dilimpahkan oleh Allah terhadap setiap kita baik lahir atau batin. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung, membilang, menghisab satu di antara nikmat-nikmat yang melimpah ruah itu, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ulama mengatakan kita untuk menghitungnya tidak mampu, bagaimana mensyukurinya. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di tempat yang penuh nikmat, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita taman daripada taman surga, yang ia perintahkan kita umat untuk menghampirinya. Dan Nabi Allah Daud pernah menyatakan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, andaikan aku melewati majelis zikir atau majelis ilmu, maka kalau andaikan aku melewatinya, maka patahkan kakiku ya Allah, jangan sampai aku melewatinya, ikut masuk mampir bersama mereka." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang mengerti, memahami akan nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan ia bagi kita bahan renungan kita selalu, sehingga Allah Subhanahu wa taala kita berharap Dia memberikan taufik hidayah untuk kita mensyukurinya semua nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut dengan memanfaatkannya sesuai kebaikan kebutuhan kita untuk dunia dan kelak akhirat kita. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang mensyukurinya, sehingga kita dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala semata sebagai hambanya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi hamba yang ingin mensyukuri nikmat Tuhannya Allah, menjadi semata hamba Allah di sisi Allah.
yang selalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan atau selalu Allah Subhanahu wa taala panggil dan suruh kita dalam setiap 5 waktu kita untuk kita kembali merevisi, mengkaji ulang, memperbaiki, menyempurnakan ikatan kita akan kesaksian kita bahwasanya Nabi Agung Muhammad adalah utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agar kita umat paham mengerti bahwasanya tidak ada jalan untuk ma'rifatullah, menjadi semata hamba Allah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya satu pintu jalannya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barang siapa menjauh pintu ini ya jauh dari asyhadu alla ilaha illallah, jauh sekali. Kalau ia jauh dari pintu asyhadu anna Muhammad, jauh dari pintu asyhadu alla ilaha illallah. Jangan mengharap seseorang hamba di antara kita mengenal asyhadu alla ilaha illallah kalau tidak mengenal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, laqad kana fi Rasulillah uswatun, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya, kita berharap Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan mudah-mudahan kita kelak dimasukkan oleh Tuhan kita Allah ke dalam surga bersamanya. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Sudah selesai kita membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan anak-anak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi salam, yang kita diperintahkan oleh beliau pengarang kitab Syekh Sayyid Ahmad Marzuki untuk mencintai mereka, karena kecintaan kita kepada Nabi Agung Muhammad merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Dan di antara kesempurnaan cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad, cinta kita kepada semua anak-anak Nabi Agung Muhammad, semua keluarga Nabi Agung Muhammad, sahabat Nabi Agung Muhammad, istri-istri Nabi Agung Muhammad, anak cucu Nabi Agung Muhammad, dan semua umat Nabi Muhammad. Bohong seseorang mengaku cinta kepada Allah kalau tidak cinta kepada Nabi Agung Muhammad, bohong, pendusta besar itu. Kalau orang ada yang mengaku cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Nabi Muhammad, itu pendusta besar. Dan bohong orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad kalau tidak cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad. Kewajiban yang Allah wajibkan dalam kitab suci Al-Quran. Qul in kuntum qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Katakan wahai Muhammad, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aku tidak minta upah atas dakwah yang aku berikan kepada kalian sehingga kalian masuk ke dalam agama Islam, mengenal Tuhan kalian Allah, beriman dan sebagainya, illa al-mawaddata fil qurbah. Tidak minta upah apapun, tidak minta terima kasih, tidak, kecuali mawaddah fil qurbah, mencintai sepenuhnya kepada seluruh kerabatku, dan termasuk kerabat seorang itu adalah anak cucunya sampai kiamat. Harus kita hati-hati bang. Kita hidup sementara, yang kita cari itu bahagia, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Jangan sampai kita mencari kebahagiaan salah jalannya. Salah jalannya. Kalau kita sudah membenci mereka, berarti sudah salah jalurnya. Mau ibadat kita sepenuhnya, mau mati kita di depan Ka'bah, di hadapan Ka'bah, dalam Ka'bah, ada manfaat itu ibadat. Kalau membenci mereka, anak cucu Nabi Agung Muhammad, jangankan membenci anak cucu Nabi Agung Muhammad, kalau membenci umatnya, diragukan keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, bagaimana membenci anak cucunya yang merupakan bagian daripada darah dagingnya, yang Rasulullah sendiri menyatakan dalam sabdanya, Fatimah bad'atun minni, Fatimah bad'atun minni, yabsutuni ma yabsutuha wa yubghiduni ma yubghiduha. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, Fatimah adalah bagian dariku, bagian dari darah dagingku, membahagiakan aku, menggembirakan aku apa yang membuat ia gembira, menjadikan aku benci, tidak suka apa yang tidak disukai olehnya Sayyidatina Fatimah. Dan itu ulama mengatakan berlaku kepada semua anak cucunya sampai hari kiamat.
Sekali lagi hati-hati. Kita mau selamat, mau bahagia. Jangan sampai kita namanya tidak selamat nanti di akhirat. Di waktu kita menyangka kita akan bahagia, sukses, tapi kita salah jalan, salah jalurnya. Jangan sampai kita harus sayangi diri kita. Kalau bukan kita yang menyayangi diri kita, siapa yang menyayangi diri kita? Teman kita saat ini dia mengatakan mendukung kita ABC semuanya, nanti di hari kiamat dia akan menjadi musuh kita. Dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan itu dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah menyatakan wa yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dhikri ba'da ijani wa kana syaitanu lil insani khadula. Bukan kata saya, firman Allah. Mana imam? Sudah ada imam. Saya tidak tahu surat apa, barangkali antum bisa baca dalam Al-Quran dan mungkin baca dalam tafsir. Biar antum jangan kira ini omongan saya. Tidak, ini firman Allah dalam Al-Quran. Ya. Tatkala Allah mengatakan seseorang menggigit jarinya karena penyesalan yang luar biasa. Kenapa? Karena hidayah sudah di matanya. Karena hidayah sudah di hadapannya. Bahasa kita mungkin sudah tinggal sejengkal lagi itu hidayah sehingga ia sukses menjadi hamba yang sukses kelak nanti di akhirat. Sampai ia gigit jarinya, sampai putus jarinya. Ia gigit jarinya terus sampai nanti lihat namanya antum lihat tafsirnya sendiri. Sahabat seraya ia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, andaikan aku menjadikan Rasul itu jalan bagiku untuk menempuh kehidupanku yang sukses dengan mengikuti jejak langkahnya, petuanya, panutannya, ajarannya. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, andaikan aku dahulu tidak menjadikan si fulan itu temanku. Laqad adallani 'an dzikri ba'da ija'ani, sungguh ia telah menyesatkan aku setelah aku ingat. Dan setelah itu peringatan datang kepadaku. Sudah ia lihat, ia dengar dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman Allah Subhanahu, dan ia paham ini bukan syair, bukan ucapan manusia. Sudah mau beriman tekadnya, tapi karena sebab teman. Dan Allah mengatakan dalam kalimat lain, yauma idzin al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Teman satu sama lain di hari itu saling bermusuhan, saling menghujat di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Satu sama lainnya. Yang tadi makan sepiring, yang tadi sama-sama, semuanya nanti hari itu kelak saling bermusuhan, saling menghujat, saling menyalahkan satu sama lain, illal muttaqin, kecuali hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali teman yang bertakwa kepada Allah, yang mengajakkan dan mengingatkan kita selalu wa tawashaw bil haqqi tawashaw bis sabr, sebagaimana kita dengarkan dari imam tadi. Maka jangan salah pilih teman. Allah sudah ingatkan dalam kitab suci Al-Quran, tidak ada alasan di hadapan Allah ABC dan lain sebagainya. Sekadar saya mengingatkan, keputusan ada di tangan Anda. Keputusan ada di tangan Anda. Dan Allah sudah mengatakan wahadainahu najdain, kami sudah berikan petunjuk dua jalan. Allah mengayatina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sudah semua jelas. Allah Subhanahu wa taala datang dengan wahyu yang jelas, Nabi besar Muhammad datang dengan sabda yang jelas, dan sudah disampaikan oleh para ulama dengan jelas. Tinggal kita gunakan akal dan hati keimanan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan sampai kita hidup merasa beriman kepada Allah, Islam, ternyata ketika meninggal Allah cabut Islam imannya. Tidak sedikit dari hamba Allah di antara kita umat yang ketika ia meninggal Allah cabut Islam imannya. Itu yang kita takutkan dan itu yang ditakutkan oleh hamba-hamba Allah yang dekat dengannya. Itu yang mereka takutkan. Karena yang hanya tahu seseorang mati dalam keadaan Islam atau iman itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan pun tidak tahu. Tidak ada yang di antara kita yang bisa jamin dirinya meninggal dalam keadaan Islam. Tidak ada. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus selalu merasa takut, waspada, khawatir. Setiap saat, waktu, detik, nafas kita jangan sampai karena sebab satu ucapan, karena sebab satu keyakinan, karena sebab satu perbuatan, amal kita seumur hidup habis. Antum sudah lihat Fir'aun, antum sudah lihat Namrud, antum sudah lihat dengar kisah tentang Qarun, habis sesaat. Seumur hidup yang dia tumpukan hartanya, jabatan yang ia dapatkan yang ia susah payah mendapatkannya, habis begitu saja, lenyap. Dan antum dengar Nabi Agung Muhammad mengatakan nanti ketika kita sakaratul maut itu iblis, syaitan itu menyerupai abah kita atau ibu kita. Walaupun kanan kiri kalian kita lihat abah ibu, dia menawarkan namanya secangkir air kepada kita. Dengan catatan iman kita ini diselewengkan, digelincirkan olehnya, sehingga yang tadinya kita selama ini menyembah Allah, beriman kepada Allah, ternyata kita meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, menyembah iblis. Dalam kondisi saat itu yang sedikit lagi hampir. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Kalau itu terjadi, Allah mengatakan, Inna syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduwa innahu yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, jadikanlah ia musuh karena ia mengajak ashabahu, teman-temannya, sahabatnya, untuk masuk ke dalam neraka sa'ir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus waspada, jangan merasa aman dari sebab penyebab murka Allah, apalagi berkaitan tentang keyakinan, apalagi berkaitan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah selalu membuat kita tergiang-giang ingat akan asyhadu anna Muhammadar. Dalam setiap rakaat, dalam setiap salat kita dipanggil, kita dalam setiap salat kita masih diperintahkan dalam tahiyat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita hidup harus cerdas, kita berbuat harus cerdas, kita berkeyakinan harus cerdas. Jangan ikut yang macam-macam, karena kebahagiaan itu abadi. Begitu juga kesengsaraan itu abadi. Dunia tidak ada apa-apanya, Bang. Kalau dibandingkan dengan hari di akhirat, tidak ada apa-apanya. Tidak ada senapas. Tidak ada senafasnya. Kalau dibandingkan dengan kehidupan kelak nanti di akhirat, tidak ada senafasnya hidup kita di dunia ini. Walaupun orang hidup 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun atau lebih, tidak apa-apanya dibandingkan dengan nanti kehidupan dia. Tidak ada satu nafasnya. Ketika Allah gambarkan, sebagian mereka bertanya dengan sebagian, berapa lama kita hidup? Satu hari itu tidak sampai sehari. Kalau dibandingkan tidak sampai senapas kita hidup di muka bumi ini, walaupun umur kita 10.000 tahun atau apalagi sekitar 60 sampai 70 tahun. Jangan sampai. Ayo mari kembali kepada Allah. Merapat. Kalau mau berteman, carilah teman yang bertakwa kepada Allah. Cirinya simahum fi wujuhihim min atharis sujud.
bukan tanda dahi hitam namanya di dahi, bukan. Tanda menunjukkan bahwa sini manusia sujud hatinya, jiwanya kepada Allah, rukuk hati jiwanya kepada Allah, kelihatan dari ucapan perbuatannya yang luar biasa, sehingga tatkala kita melihatnya turun ketenangan dalam jiwa hati kita. Ketika kita bergaul, Masya Allah, ingat dengan Tuhan kita Allah, menyadari keteledoran, kesalahan, kekurangan kita, itu hambanya. Tapi kalau kita bergaul tambah berani, tambah benci dengan saudara kita, tambah menganggap diri kita sebagai seorang seakan-akan surga di tangan kita, jauh itu dari simahum fi wujuhihim min atharis sujud, jauh. Tidak seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Itu tafsiran Anda, itu yang Anda pahami, bukan yang diinginkan oleh Allah, bukan yang namanya ditunjukkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mau orang tahu amalnya, karena mereka itu tidak pernah pamer, karena mereka itu selalu menjaga, menyembunyikan agar orang tidak tahu dan kenal dengannya. Makanya Allah terpaksa mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kenapa? Agar kita tahu, kenal dengan mereka. Orangnya ada banyak ngomong, orangnya selalu. Mungkin kita lihat ini orang, padahal mungkin itu orangnya. Sekali lagi, ayo mari kita jeli, mari kita lebih teliti, mari kita lebih pandai, lebih cerdas dalam memahami agama, jalan yang harus kita jalani. Dunia ini sementara, Pak. Walaupun kita tidak cerdas mencari harta, harta akan datang. Rizki yang Allah tetapkan bagi kita akan datang, walaupun kita tidak cari. Dan dengan mencarinya yang tidak mendatangkannya, hanya Allah yang memberikan sepenuh hal itu. Hak pitunya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita mencari, bukan karena status sosial kita tinggi. Tidak, sebagai seorang yang beriman tidak meyakini hal itu. Kalau meyakini hal itu karena sebab dia cari, karena status sosial yang tinggi, karena sebab upaya, berarti dia menyekutukan Tuhannya Allah, berarti ini musyrik. Ini keyakinan, anggapan yang membuat orang yang menganggap meyakininya itu musyrik. Padahal kita dididik oleh Nabi Agung Muhammad dari subuh bangun tidur, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi, tadi kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kita beranggapan karena kita cari, karena kita kerja, karena kita usaha, karena kita memiliki status, karena itu bukan karena itu kan, karena hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena semua ini, bukan karena semua itu. Jadi Anda harus sadar. Lanjutkan sedikit. Antis ini suatin wafatil Mustafa, ketika wafat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau wafat di akhir-akhir umur beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, wahai seorang nabi, Nabi Agung Muhammad. Coba kita perhatikan bagaimana Allah ketika memanggil Nabi kita Muhammad, menyapa beliau, ya ayuhan nabi, wahai seseorang nabi. Allah tidak manggil ya Muhammad, Allah tidak manggil ya Ahmad, ya Yasin, ya Taha, tidak Allah panggil. Tapi Allah mengatakan ya ayuhan nabi, wahai seorang nabi, wahai seorang nabi, wahai seorang nabi. Allah didik kita bagaimana kita menyapa Nabi Agung Muhammad. Dan termasuk sesuatu yang haram dalam syariat kita, agama kita, memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Wa yahram, haram
Raf'us shaut fawqa sautih, mengangkat suara di atas suara Nabi Muhammad, haram hukumnya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, kata Allah. Hamba-hambaku, jangan kalian angkat suaramu melebihi suara Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nidahu min wara'i hujurat, dan haram memanggil Nabi besar Muhammad dari belakang namanya kamar-kamarnya. Bahwa ada di rumah manggil dari luar. Wa nida'uhu bismi, haram menyuruh manggil Nabi Muhammad dengan namanya, seperti ya Ahmad, ya Muhammad, haram hukumnya. Bal yugal ya Rasulullah, bahkan akan tetapi ketika kita ingin memanggil Nabi Muhammad ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dan lain sebagainya, seperti panggilan seruan yang dilakukan oleh sahabat terhadap Nabi Muhammad. Seperti Allah ajarkan diri kita, ya ayyuhan nabi. Ada orang-orang sekarang ini yang tidak paham Al-Quran, yang tidak paham hukum agama, kalau menyambat nyebut Nabi Muhammad, la ilaha illallah, tidak ngerti haram. Walaupun ustaz, walaupun terkenal, walaupun viral, walaupun banyak jamaahnya, tidak ngerti ya hukum haram panggilannya terhadap Nabi Agung Muhammad. Kenapa? Karena tidak luas dalam memahami agama. Karena ilmunya terbatas, dan karena tidak mau belajar. Coba lihat Allah, ya ayyuhan nabi, wahai nabiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang mesra dari Allah terhadap Nabi Agung Muhammad. Ketika Allah panggil Nabi Adam, ya Adam, Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nabi atau ya Safiyullah. Allah panggil ya Adam. Baca surat Baqarah kita dapatkan. Ketika Allah panggil Nabi Nuh, ya Nuh. Ketika Allah panggil Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim. Ketika Allah panggil Nabi Allah Ismail, ya Ismail. Ketika Allah panggil Nabi Saleh, ya Saleh. Ketika Allah panggil Nabi Hud, ya Hud. Ketika Allah panggil Kalimullah Nabi Musa, ya Musa. Ketika Allah panggil Ruhullah Kalimatuh Nabi Isa, Allah mengatakan ya Isa. Setiap Nabi Rasul Allah panggil dengan wahai Isa, wahai Adam, wahai fulan, wahai fulan. Kecuali untuk Nabi kita Muhammad, ya ayyuhan nabi. Baca antum, buka dalam Al-Quran dari awal sampai Al-Quran, adakah Allah mengatakan ya Muhammad atau ya Ahmad? Baca. Bukan kata saya ini, kata Allah. Tidak pernah Allah ketika menyapa Nabi Muhammad mengatakan ya Muhammad. Berbeda ketika Allah sapa Nabi Rasul yang lainnya, Allah panggil namanya, wahai Adam, wahai Nuh, dan semuanya. Dan kalimullah Nabi Musa, ya Musa. Isa Ruhullah, kalimatul yang menjadi tanda bukti mukjizat yang Allah berikan kepada Bani Israel di masanya. Lahir tanpa seseorang ayah, Allah mengatakan ya Isa. Kecuali satu Nabi Rasul yang Allah tidak pernah menyapa kecuali dengan sapaan yang luar biasa, yang dibedakan oleh Allah dengan sapaan selainnya. Ya ayyuhan nabi. Qul li azwajik, katakan kepada istri-istri, in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha, jika kalian ingin menginginkan kehidupan dunia, perhiasannya, kesenangannya, kemewahannya, fata'alaina, maka kemari kalian semua yang menginginkan, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, aku akan berikan kalian mit'ah, artinya ya tandalah yang diberikan oleh seorang suami terhadap istri ketika namanya dipisah. Dan aku akan ceraikan kalian sarahan jamilan, dengan cerai yang bagus, yang jamil, yang indah. Wa in kuntunna turinallaha wa rasulahu, jika kalian ingin menginginkan Allah dan Rasulnya, wa daral akhirah, dan kebaikan nanti di akhirat, innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi orang-orang yang baik di antara kalian, wahai istri-istriku, ajran 'azima, ganjaran yang agung. Kata Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri yang ada tuh, ini istri 9 ketika mereka ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pilihan, milih Allah atau pilih Rasul atau pilih dunia, maka mereka semua memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan yang ada seadanya. Dengan kehidupan yang
seadanya. Yang kadang-kadang Rasulullah dengan mereka tidak makan 3 hari berturut-turut. Kadang-kadang Rasulullah dengan mereka tidak makan 3 hari berturut-turut. Dan Rasulullah tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Dan kadang-kadang mereka tidak masak sebulan berturut-turut. Kadang-kadang sampai 2 bulan, ada riwayat sampai 3 bulan tidak masak. Kenapa tidak masak wahai Aisyah, istri Rasul? Beliau mengatakan tidak ada yang bisa kami masak. Kenapa tidak? Ya tidak ada duit untuk membeli yang bisa dimasak. Tidak ada duit yang bisa dibeli untuk dimasak. Itu rumah tangga Nabi Agung, kehidupan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa innallaha adza lil muhsinat minkunna ajran 'azima. Allah siapkan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian memilih Nabi Agung Muhammad dan merasa ya beridha terhadap apa yang ada, ajran 'azima, ganjaran yang maha agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan mereka. Ada di antara mereka istri Rasulullah yang memilih dunia. Itu bisa dibaca nanti dalam sejarah. Dan mereka ini, istri-istri yang 9 ini, ketika mereka diminta oleh Allah untuk memilih Nabi atau dunia, mereka semua memilih Nabi Agung Muhammad. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, Rasulullah meninggalkan mereka istri yang 9 ini sebagai istri Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai ummahatul mukminin, karena Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi Muhammad adalah ibu-ibu mereka kaum mukminin. Ibu kita Sayyidah Aisyah ibu kita, Sayyidah Hafsah ibu kita, apalagi Sayyidah Khadijah ibu kita, semua istri-istri Nabi besar Muhammad ibu kita. Artinya kita wajib untuk menghormatinya, kita wajib untuk menghargainya, kita wajib untuk mencintainya sebagaimana itu kita menghargai, menghormati, mencintai bunda kita sendiri. Sini mungkin satu dikit ya. Ada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Agung Muhammad. Banyak diantaranya bahwa Rasulullah khatamun nabiyyin, Rasulullah penutup para nabi. Sehingga tidak ada nabi yang dinobat, yang diangkat, diutus oleh Allah setelah Nabi Agung Muhammad. Nabi Isa bukan nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Isa nabi sebelum Nabi besar Muhammad. Ya. Allah sekadar nurunkannya di akhir masa, dari bagian daripada umat Nabi Muhammad, menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad. Kenapa menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad? Karena ia Nabi Rasul terakhir. Karena ia adalah Nabi Rasul terakhir. Setelah itu yang terakhir Nabi Agung Muhammad datang setelahnya. Tidak ada antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Nabi Rasul yang lainnya. Tidak ada. Setelah Nabi Isa Nabi Muhammad. Dia orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, walaupun jaraknya antara beliau dengan Nabi Muhammad 600 tahunan. Dikisahkan oleh ulama bahwasanya setiap Nabi Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa semua mengharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Disebutkan oleh ulama besar di masanya, ulama Abdullah bin Ali Muhammad Haddad dalam karya beliau Sabilul Dikar wa I'tibar bima yamur bil insan wa yanqadi iluh minan amal, itu judulnya. Kalau judul namanya terjemahannya secara singkat perjalanan umur manusia. Itu dijual, bahasa Arabnya dijual, terjemahannya dijual, namanya perjalanan umur manusia terjemahannya. Itu diceritakan umur kita waktu sebelum namanya Allah Subhanahu wa ciptakan, masukkan kita ke rahim bunda kita, ke sulbi abah kita. Ketika kita dititip oleh Allah di sulbi Nabi Allah Adam ayah kita. Dari itu sampai ke akhirat, sampai surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau sebutkan umur perjalanan, estafet perjalanan kita. Di situ di awal kitab beliau menyebutkan tentang riwayat dari Imam Wahab bin Munabbih yang menceritakan tentang Nabi Allah Musa pernah munajat kepada Allah karena melihat ada yang dari kitab suci yang Allah turunkan kepadanya. Apa itu Taurat, apa itu Suhuf, atau itu Lauh. Karena Nabi Musa ada Taurat, ada Suhuf, Suhuf Ibrahim wa Musa. Ada Taurat, ada Suhuf.
beliau melihat tentang keistimewaan umat-umat yang ada. Satu umat hanya Allah berikan itu keistimewaan banyak. 1, 2, 3, 4 banyak. Dan setiap kali ia baca, dia minta selalu kepada ya Rabb, jadikan ini keistimewaan buat umatku. Allah mengatakan, la innahu li ummati Ahmad, tidak wahai Musa, itu hanya aku berikan untuk umat Ahmad. Ketika itu dia baca kembali untuk berikutnya keistimewaan yang lain. Ya Rabb, ini keistimewaan berikan buat umatku. La innahu li ummati Ahmad. Allah mengatakan sekali lagi, innahu ya aku berikan hanya untuk umat Ahmad. Ya Rabb, ini keistimewaan berikan buat umatku. La innahu li ummati Ahmad. Ya Rabb, yang ini berikan untuk umatku. La innahu li ummati Ahmad. Nabi Musa baca dan selalu minta kepada Allah, selalu Allah namanya jawaban Allah, la innahu li ummati Ahmad. Tidak, itu hanya aku berikan untuk umat Muhammad. Maka kita perlu tahu itu hadis, agar kita tahu kenal dengan umat Nabi Agung Muhammad. Jangan sampai kita membenci satu di antara mereka, apapun alasannya. Jangan sampai kita membenci satu di antara mereka, apalagi membenci banyak dari mereka, karena kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali menganggap mereka saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, perintah Allah. Al-muslim akhul muslim. Saudaramu muslim, itu kata Allah Subhanahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajarkan kalian adalah namanya manusia yang bersaudara. Jangan sampai membenci saudara kita sendiri, seseorang muslim. Disebutkan sampai Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, idzan ij'alni min ummati Ahmad. Kalau begitu ya Allah, jadikanlah aku bagian daripada umat Ahmad itu ya Allah. Ulama mengatakan tidak ada satu orang Nabi Rasul kecuali mereka bermohon kepada Allah untuk menjadi salah satu di antara kita umat Nabi Muhammad. Sekali lagi, mungkin antum bisa beli kitabnya Perjalanan Umur Manusia. Mungkin di situ antum bisa baca sendiri. Nabi Kalimullah, Ulul Azmi, Nabi Musa yang dikenal sampai sekarang, Masya Allah, dielu-elukan oleh orang Yahudi. Nabi itu, Kalimullah itu minta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Ulama mengatakan tidak ada seorang Nabi Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dan lainnya kecuali mengharap untuk menjadi salah satu di antara kita umat Nabi Muhammad. Tapi karena jaraknya jauh, yang paling dekat Nabi Allah Isa, maka Allah pilih Nabi Isa untuk menjadi umat Nabi besar Muhammad. Maka dia turun nanti sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai tetap seorang Rasul utusan Allah, Nabi Rasul utusan Allah, tapi sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat Nabi Muhammad. Maka beliau ketika datang turun tidak pakai Injil, karena Injil tidak relevan lagi, sudah tidak pas untuk zaman sekarang. Mungkin untuk zaman beliau dulu pas. Maka yang dia pakai Injil namanya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran pas untuk setiap masa. Karena memang sudah disiapkan oleh Allah sampai kiamat, sampai surga nanti kita baca Al-Quran. Hanya menjalankan syariat Nabi Muhammad, menjalankan syariat Nabi Muhammad, hukum Al-Quran, hukum Nabi besar Muhammad sebagai umat Nabi besar Muhammad. Itu kata ulama, bukan kata saya. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhal. Sebanyak ya keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti. Agar kita tahu, paham, kenal dengan Nabi kita Muhammad. Sehingga kita tidak menjadikan panutan dalam hidup kita kecuali Nabi Agung Muhammad. Agar kita jaga selalu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan semua kenikmatan itu kita mendapatkan melalui Nabi Muhammad. Kita kenal Islam dari siapa? Iman dari siapa? Allah sempurnakan bagi kita agama siapa? Karena siapa?
Kira-kira Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi, para rasul mengatakan sayyidu waladi Adam ajmain, pemimpin anak Adam semuanya, berarti pemimpin semua makhluk Allah, karena makhluk termulia adalah manusia, pemimpin semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad sama dengan selainnya, berarti itu orang tidak paham, orang tidak belajar, orang yang tidak baca dan tidak mau bertanya. Padahal kalau dia baca Al-Quran cukup. Padahal kalau ia baca hadis-hadis Nabi Muhammad cukup untuk tidak meyakini hal seperti itu. Yang tidak diyakini kecuali orang yang tidak kenal dengan Allah. Itu keyakinan orang yang meyakininya tidak kenal dengan Allah. Kalau orang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran pasti dia akan tidak meyakini seperti itu. Dia akan meyakini Nabi Muhammad makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah, yang selain Nabi Muhammad dari makhluk yang Allah muliakan, kalangan Nabi, Rasul, malaikat, berkat Nabi Muhammad mereka dapatkan kemuliaan itu. Kalau ia baca Al-Quran, baca hadis Nabi Muhammad, kalau ia mengerti dalam membaca Al-Quran, memahaminya, kalau tidak, dianggap Nabi Muhammad sama dengannya. Anas min Adam wa Adam min turab, dalilnya hadis la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia itu dari Adam, Adam itu dari tanah, sama berarti kita. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Karena terlalu dangkal dalam memahami hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memaksakan dirinya untuk memahami, padahal dia tidak paham. Ya, harusnya dia bertanya, jangan dipaksakan kalau tidak paham. Harusnya bertanya kepada yang paham, yang pakar, ahli dzikir kata Allah, orang yang ahli, pakarnya, yang memang tahu, yang memahaminya. Jangan tanya kepada yang tidak paham. Allah, kalau yang tanyakan fadhal. Ini bagian daripada keyakinan ya. Ini bagian daripada keyakinan yang kita akan bawa menghadap Allah dan akan ditanya oleh Allah. Tidak ada manusia di alam kubur nanti kelak di akhirat ketika berhadapan dengan Allah, sebelum ia melintas jembatan itu, kecuali dia akan ditanya oleh Allah SWT tentang Nabi Muhammad. Ma taqul fi hadzal rajul. Di barzakh pun kita akan ditanya oleh Allah. Man nabiyuk? Akan ditanya siapa nabimu? Menyambung dari penjelasan pertemuan yang lalu, bahwa guru telah menjelaskan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pada bertasbihlah apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang ada di bumi. Berdua tadi menjelaskan bahwa lampu juga bertasbih, dinding juga bertasbih. Yang namanya bertasbih berarti kan ada aktivitas. Ada aktivitas sama saja dengan ada kegiatan. Namanya melakukan suatu kegiatan berarti kan ada kehidupan di situ. Yang namanya ada kehidupan di situ dan dimanapun dan di apapun, apakah itu berarti pemahaman dari wallahu muhitun bi syai'in qadir? Allah juga menyatakan walakin la tafqahuna tasbih, tapi kalian tidak mengerti memahami tasbihnya mereka yang ada di langit dan ada di bumi. Semuanya bertasbih. Seperti yang antum ngomong tadi, semuanya bertasbih karena Allah mengatakan wa in min syai'in, tidak ada dari sesuatu apapun sesuatu itu illa yusabbihu bihamdih, kecuali ia selalu, kata Allah, bertasbih dengan mengucapkan pujian kepada Tuhannya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka karena kita tidak mendengarkan. Maka itu Rasulullah SAW ketika sebelum menjadi seorang Nabi Rasul, kadang-kadang dia berjalan, di jalan itu dia dengarkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Bahkan bukan hanya bertasbih, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dilihat tidak ada orang, semua, oh Masya Allah, ini batu yang mengucapkan salam kepadaku. Sampai di Mekah itu ada namanya Zugagul Hajar, gang batu.
Kenapa? Karena ini batu yang ketika Rasulullah lewat selalu mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup dah itu. Kalau mengucapkan salam berarti hidup dah. Allah mengatakan illa yusabbihu, bertasbih. Tapi memang kita tidak mengerti. Ya semua bagian daripada yuhitu bi ilmihi wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, semua masuk dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas ketika Allah mengatakannya kita harus beriman. Yang pertama kali kita harus beriman, percaya dan tidak meragukannya. Karena meragukannya berarti bermasalah iman kita. Kalau memang kita tidak memahaminya, ya kita kalau ingin memahaminya agar hilang keraguan yang ada, ya kita bertanya. Seperti itu yang dinyatakan oleh Allah. Jadi semua apapun yang ada di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika seseorang berjalan, seorang soleh berjalan di tempat di jalan, jalan itu, gang itu, jalan itu berbangga dengan jalan yang lainnya. Hari ini saya dilalui seorang soleh. Lewat di tempat saya seorang jalan itu berbangga dengan jalan yang lainnya. Tidak dengar kita ada apa? Tapi Rasulullah bersabda, betul tak itu? Ya betul. Kita harus meyakininya, beriman dengannya. Walaupun kita tidak memahaminya. Kenapa kita tidak paham? Ya karena kekurangan yang kita miliki. Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya kan? Artinya tidak ada segala sesuatu yang ada di alam semesta kecuali Allah mengetahuinya. Apapun itu, bahkan yang berkaitan dengan dirinya pun Allah tahu. Yang wajib baginya, yang mustahil baginya, yang jaiz baginya. Ilmu berkaitan dengan semua. Ilmu berkaitan dengan yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Kalau qudrat iradat berkaitan dengan yang jaiz, yang mungkin. Berkaitan dengan yang mungkin. Qudrat iradat tidak ada kaitan dengan yang wajib, tidak ada kaitan dengan yang mustahil. Wallahu a'lam. Dan Allah mantapkan langkah kita dalam menjadi sebenarnya jalankan Nabi Abu Muhammad, sehingga Allah jadikan kita semata di sisinya sebagai semata hambanya fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusarim fi ridhaka wa la tadina waliyan siwaka wa la taj'alna min khalaqa amlaka wa ansab salatan fina bi yamin al-ahwal wal afat تجعلنا بها جميع الحاجات وطهرنا بها من جميع السيئات وارفعنا بها عندك على الدرجات وبلغنا برسول غير من جميع خير الحياة والأمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم.